ya, saya ambil satu contoh ya. Gini. Kan cukup gini, sebentar. Kata itu kan cukup sederhana. Ada subjek, predikat, ada objek. Santai-santai. Contoh begini nih. Aduh, di dalam ini kata yang sama ya. Di dalam mau Roma 8 ayat 3 jangan. Iya, ini contoh. Aduh, di dalam Ibrani 6 ayat 13. Contoh ya. Ini contoh. Kamu santai aja, Bro. Kan saya sudah bilang. Ibrani berapa? 6 ayat 13. Kalian kalau argumentasinya kuat nggak perlu takut, kawan. Begitu, itu prinsip saya. Kalau saya argumentasinya kuat, nggak usah gersa-gerusu. Santai aja. Iya. Ada yang takut, Malikil. Oh, bagus kalau nggak ada yang takut. Bagus. Ibrani 6 ayat 14 mana refleksi ayat 13. Kalau udah malu keluar kata itu biasa kaum bing begitu. Kalau sudah malu kalian takut Sherlock, 13 atau 14? Ibrani 6 ayat 13. Sebab ketika Elohim memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah. Nah, kata kerjanya kan tentang sumpah. Kata kerjanya tentang sumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi darinya. Subjeknya mana? Subjeknya kan Elohim. Oke, bagaimana sih refleksi pronoun ini kenapa jauh sekali ke situ? Begini. Refleksi pronoun itu kalimat, itu frase pendek, Bro, terdiri dari subjek, predikat, objek. Kenapa sih orang ini begini? Ya udah gantian lah. Ini sampai besok pagi nih, host. Saya kasih ayat pembanding. Dia udah kewalahan, ganti yang lain lah. Jangan ada kewalahan. Jangan tawaf di situ, Malikil. Percuma. Orang juga tidak bodoh. Ibrani 6 ayat 13. Supaya lebih enak diskusinya, Bang Malikil, Pak Yasin, Pak Lidara. Sebentar. Kita belum mendengar narasi dari Pak Olam ya. Silakan Pak Olam, waktu Anda 3 menit, silakan. Baik, 3 menit ya. Ini lucu memang, Saudara Malikil. Sejak hari Minggu yang lalu ya, saya sudah minta kepada Anda, tolong terjemahkan dalam bahasa Yunaninya di depan layar kita ini. Tapi waktu minggu yang lalu Anda lari. Nah, tadi baru saja Anda memberikan contoh yang konkret. Rudi sedang membuat teh. Teh adalah Rudi adalah teh. Kenapa? Karena Anda telah menjelaskan tadi kepada kita bahwa objek dan subjek adalah sama, orang yang sama. Jadi sebetulnya Anda, saudaraku Malikil, sudah membatalkan pernyataan saudara sendiri. Artinya Anda telah menjawab bahwa apa yang Anda telah jelaskan itu salah berdasarkan contoh yang diminta oleh Pak Justin tadi. Jadi untuk apa kita lanjutkan? Kemudian kenapa Anda lari ke Ibrani? Bahas saja dulu Roma pasal 8 ayat 3 itu dan kemudian buat terjemahan patennya. Itu yang kita akan perdebatkan nanti, terjemahan paten. Terjemahan yang konkret, akurat menurut terjemahan saudara Malikil. Itu perlu kita perdebatkan nanti. Nah, kalau Anda hanya membahas kata per kata, semua juga orang tahu. Saya sedang membuka ini. Saya punya bukan internet lagi, tapi fisiknya, ya. Apa yang sedang Anda baca itu, apa yang sedang bahas itu, fisiknya ada sama saya. Begitu. Saya sedang buka sebentar saya perlihatkan ya. Apa yang sedang Anda bahas. Ini dia. Malikil, harusnya kau ajak teman-teman kaum Sabelianismemu naik supaya jangan dibilang keroyokan. Nah, ini ada yang bantuin. Ya, ini buku Perjanjian Baru Italia Yunani Indonesia dan termasuk di dalamnya konkordasi. Terus di dalam ada 2 jilid ini yang sedang Anda bahas itu ini. Ada semua di mana kata-kata itu ada di mana, berapa puluh kali disebutkan kata yang sama di berbagai kitab. Seperti itu. Jadi
repot untuk menjawab Anda ketika hanya berputar kepada satu kata, berputar-putar. Rudi adalah teh, teh adalah Rudi. Artinya Anda sudah menyampaikan kebodohan terhadap objek dan predikat sama subjeknya. Itu saja dari saya. Tuhan memberkati, kiranya Roh Kudus memberikan roh hikmat kepada saudara Maliki. Laju Babe. Baik, ya. Oke, saya gantian, saya tanggapi dulu loh. Waktunya Pak Olam masih ada, boleh saya gunakan? Iya, saya tanggapi dulu. Waktunya masih ada, silakan. Oh ya udah. Oke. Baik, Bang Malikil, waktu Anda 3 menit dan akan ditanggapi oleh Bang Justin, silakan. Oke, jadi gini ya, yang kita bahaskan dari tadi tentang teos ya, tentang teos dan saya ambil contohnya ya. Ibrani tadi ya. Ini seperti di Ibrani 6 ayat 13 ya. Contohnya begini nih. Ibrani 6 ayat 13, sebab ketika Elohim memberikan janjinya kepada Abraham, dia bersumpah. Ini kata kerjanya nih. Dia bersumpah. Jadi Anda mau mendebat saya, ngerti dulu. Kata kerja yang menentukan. Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, dia bersumpah demi siapa? Jawabannya sudah diketahui. Heautou, demi dirinya sendiri. Itu loh, nih. Heautou, Omosen bersumpah, khat, heautou. Jadi itu loh cara diskusinya begitu. Nah, kalau Anda membandingkan Rudi dengan T, itu kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa? Kau sendiri Sebentar yang membandingkan, Malikil, Iya, bukan kita. Kau sendiri, narasi kau sendiri, kau ditampar narasi sebentar dulu. sendiri. Masalahnya contoh kasus yang Anda bawa itu tidak sesuai dengan apa yang kita bahas. Karena kata kerjanya di sini berbicara tentang begini nih. Oke, nih. Di sini tesarkos, hoteos, ton heautou. Ini pemsas. Huyo. Jadi pemsas ini, kata kerjanya ini, yang menandai ini. Heautou huyo. Jadi siapa? Kembali kepada definisi refleksi pronoun. Jadi huyo itu adalah teos itu sendiri. Bukan berarti Rudi dengan T. Rudi dan T orang semua tahu berbeda kok Rudi dan T. Tapi di sini kata kerjanya pemsas. Hoteos ton heautou, sama seperti Tuhan. Itu kata kerjanya itu bersumpah, omosen. Bersumpah kepada siapa? Diketahui kepada dirinya sendiri. Heautou. Ya begitu. Bukan kalian itu pasrah begitu, menerjemahkan kok begitu. Saya juga bisa menggunakan hal demikian. Ya. Tapi tolonglah kalian mengerti cara berdiskusi. Jangan ketika ditemui begitu langsung aduh nggak ngerti. Gitu loh. Coba kita diskusi, berbagi sesuatu yang positif, bukan yang menang-menangan. Kalau saya mau menang-menangan kawan, kalian Tritunggal itu nggak ada apa-apanya, nggak ada argumentasi, nggak ada dalilnya dalam Alkitab. Kalau menang-menangan sudah selesai dari tadi. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang ditulis di dalam Alkitab, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dialah satu-satunya. Gak ada yang lain. Baik Bang Malikil, Begitu. waktu Anda 3 menit sudah selesai. Ya silakan Bang Justin atau Pak Lidara. Saya dulu lah, saya tuntaskan ini. Iya, habis. iya. Oh ya, silakan. Habis itu saya ya. Kami tidak pernah bermasalah dengan seluruh teks ya. Kamu tuh nggak paham apa yang kamu omongkan. Kamu berusaha menghibur diri, framing-framing orang, kemudian dayang-dayangmu di bawah itu menyorak-nyorakimu. Ye, menang. kasih gift. Kami tidak bermasalah. Yang kami Malikil. permasalahkan adalah kamu salah memahami tentang reflexive pronoun. Makanya tadi saya luruskan. Reflexive pronoun itu bicara tentang apa? Bukan subjek objek. Kamu kan tadi terpaku kepada subjek objek. Terus akhirnya kamu malu sendiri karena di Ibrani 6 ayat 13 tidak ada objek. Malu kan? Saya bantu kamu tadi. Hei, kalimat itu pasti ada kata kerjanya. Karena kata ganti itu tidak mungkin berdiri sendiri jika tidak ada kata kerja. Pasti ada kata kerja. Ibrani 6 ayat 13, kami nggak bermasalah.
karena ini memang tidak bicara ada objek misalnya, ya, tetapi bicara tentang pronoun reflektif, ya, refleksif pronoun, kata ganti. Jadi belajar bahasa Yunani, kamu harus tahu ini bicara apa, ini bukan bicara subjek objek. Kamu kan menggunakan jurus ini untuk menyamakan Yesus dan Bapa. Malu kamu kabur ke Ibrani 6, tidak mau fokus ke Roma 8 ayat 3. Kamu dengan pedenya tadi bicara, oh refleksi pronoun itu bicara subjek dan objek sama. Loh, ini bicara pronoun, Abdul. Pronoun, kata ganti. Astaga. Kami nggak bermasalah dengan ini nih. Kalau mau kamu belajar di websitenya tuh. Anti Greek itu bagus, itu jelas ya. Tuh, jelas ya tuh. Reflexive pronoun ya. Saya pakai Google Translate kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, karena setahu saya kamu kurang bisa bahasa Inggris ya. Nah, bahasa tubuh mungkin. Nah, ini nih. Kata ganti refleksif merefleksikan tindakan. Makanya saya bilang harus ada kata kerja, Abdul. Tindakan kembali ke subjek itu. Jadi bukan objek, tidak harus ada objek. Bahayanya kamu adalah menggunakan refleksif pronoun ini untuk menyamakan subjek dan objek. Rudi dan Teh sama. Sekarang sok-sokan ngajari kami. Makanya tadi saya bilang ke kamu, hei, lihat. Kata kerjanya apa? Hah? Apa? Nah, kamu bilang akhirnya menemukan pempas. Makanya tindakan yang selalu kata ganti yang menyebabkan tindakan itu kembali kepada dirinya. Misalnya, dia berbicara pada dirinya sendiri menggumam. Dia dia memasak telur untuk dirinya sendiri untuknya. Ada tindakan. Jadi refleksif pronoun itu tidak tergantung kepada objek. Makanya ada Ibrani 6 ayat 13 yang tanpa ada objek. Gimana sih kamu memahami ini? Malah sok-sokan mengoreksi. Oh, kalian kalau menerjemahkan harus begini. Aduh, ini kan kamu menghibur diri. Silakan Pak Kalidara. Saya malas kasih ilmu ya. Sorry ya. Betul. Mahal ilmu. Ini ilmu kita sangat mahal untuk kaum Sabellianisme yang memblender Yesus jadi Bapa, Yesus Roh Kudus, Yesus adalah Yesus. Ini kaum blender. Oke. Saya akan bacakan daripada Alkitab kita di Bilangan 23. Mudah-mudahan Malikil paham. Lois el wikazeb uben Adam wa yitneham ahu amar walo ya aseh wa diber welo yakimena. Di sini dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia. Allah itu tidak mungkin turun jadi manusia sebagai sang sumber terang yang tak terhampiri itu. Sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Allah yang sang sumber itu turun, yang tadi sarsnya jadi manusia. Ya. Jadi janganlah di blender. Yesus Allah, Yesus Roh Kudus. Inilah ajaran sesat. Saya cuma mau mengatakan Tritunggal Trinitas tidak akan kalah dengan setan iblis ajaran sesat. Ya, oke. Saya akan mau katakan dari tadi kau berkutat di sar. Ya, sudah saya jelaskan tadi Pak Justin sudah dari sisi pronouns dan segala macam itu. Ya, saya hanya mau mengatakan bahwa yang dikatakan daging atau sars di dalam bahasa Ibrani itu basar. Basar ini terdapat di dalam Perjanjian Lama itu 269 kali Malikil. Kau baca Perjanjian Lama dulu, baru kau baca ke Perjanjian Baru penggenapannya. Ya, jadi di sini dikatakan Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak
Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan basar, dengan daging, flesh, human flesh. Inilah mau menunjukkan bahwa Bapa di dalam Trinitas bukan berbicara ada berapa Tuhan seperti kalian, Abdul. Kalian ini kemudian memblender Yesus karena kalian malu dan minder dengan saudara kembar kalian RT 6. Tuhan itu Esa. Maka kalian dengan kebodohan kalian memblender Yesus Allah, Yesus Roh Kudus, cuma untuk menyamai saudara kembar kalian supaya jangan disebut menyembah 3 Tuhan. Baik, Itu kemaluan Pak Lidara, kalian. waktunya sudah selesai. Oke. Aduh, saya belum apa-apa ini. Ini sudah 3 menit lewat 20 cepat detik. benar ya. Iya Pak, cepat Pak memang. Karena itu saking ya. semangatnya ya. Iya, masih panjang soalnya. Saya mengajari Malikil ini mahal loh Pak. Nggak gini Jangan karena lupa dari Pak Lidara minum teh dulu ya. Iya, saya minum teh dulu. Karena Iya. teh itu adalah saya Pak. Tapi Pak Lidara jangan minum diri sendiri ya Pak Lidara. Baik, saya kira begini aja. Kita sekarang TikTokan karena saya kira kalau mau Saya menyimak loh. kalau buka Masa data, harus TikTok? Kalau di waktu saya harus TikTok gimana sih? Enggak, kan tadi saya sudah kasih waktu Anda. Kan Iya, ini saya sudah menghargai waktu. orang bicara supaya apa yang mau dia bicarakan itu bisa saya tanggapi. Itu loh maksud saya. Lah masalahnya Oke. kan kita sudah dapat entry pointnya, kan begitu. Kalau nanti kita menyimpulkan susah lagi. Sebaiknya kita TikTok. Bukan, kita kan sedang berdiskusi di sini, berargumentasi. Masalahnya Pak Justin sama Pak Lidar sama Pak Orlan udah capek diskusinya, kamu nggak ngerti-ngerti, kamu juga merasa capek karena mereka nggak ngerti-ngerti, kan begitu. Karena mereka muter-muter Pak. Jadi, Kalau Abdul ini saya suka hanya untuk tawaf. mendengar begitu, nggak Hanya boleh menjawab. Tawaf itu. Jadi Kan nggak tadi akan Anda di selesai. depan, saya kasih Anda tadi paling depan, tadi kan duluan bernarasi. Iya, artinya kasih saya menanggapi dong. Kalau setidaknya argumennya Justin itu muter-muter, saya tanggapi Lidara. Masalahnya tanggapanmu ngaco semua, Malikil. Nggak ada yang kena. Tanggapan kau ngaco semua. Jadi percuma, orang yang nonton juga bosen. Kecuali begundal-begundal kau. Iya, tanggapan kamu kayak tadi kan itu tubuh pria, itu ngaco. Ya udah saya ngalah saja lah host. Oke, Pak Likil yang benar ya nggak? Ya, Yang udah, menilai. yang paling benar udah. Sabelianisme Iya, kasih itu saya bakalan bicara menang dong. kok dari Tritunggal, dari Kasih saya waktu Trinitas. bicara dong. Iya, Ya. ini waktu semua bicara lah, bisa saling menanggapi supaya kita dapat Iya. memetakan atau dapat melihat siapa yang sebenarnya yang menyalah-nyalahkan Alkitab. Iya. Gitu loh. Jadi Iya, jangan Kan jadi enaknya gini, Pak. antikristus Pak gitu. Lidara, Oke. kan enaknya Pak Lidara kalau kita punya kitab yang akan dibahas. Nah kan Pak Nah. Malikil sendiri belum punya kitab yang akan dibahas. Itu gitu yang loh. saya mau ngomongin, Pak. Kaum Sabelianisme ini lebih Kenapa baik. kalian itu sukanya Sebentar, monolog? dengar Nah, dulu. kalau Kaum bicara maunya Sabelianisme didengar. ini mestinya bikin kitab sendiri. Baru Memang berdiskusi sama Alkitab kita. tertulis di mana itu buatan Tritunggal? Harusnya di mana ada oones di dalam Alkitab? Oh, ada. Di mana? Ada Di Jesus only, mana, ada. Kak? Jesus Di only mana ada. ada namanya Sabelianisme? Jesus only ada, nggak ada Di Sabelian. mana ada Baik, kata-kata Pak. blender? Pak Sebentar, Pak. Maliki, Sebentar, 1 menit saya mau kata-kata. Saya cuma mau Ini mengatakan hostnya, ini. kenapa begitu host? Begini, Jangan Malikil. framing Malikil. Diskusi yang adil sama loh. seperti narasinya Masa host. saya hanya dibiarkan Kalau mendengar nggak boleh kita jawab? berdiskusi Ya, Anda boleh pakai jawab lah, silakan. Alkitab, Iya, kasih sebentar. tenangkanlah, Alkitab ini buatan Trinitas. Di mana Buatan itu tertulis buatan Tritunggal. Trinitas? Ah. Ya, tidak tertulis tapi tertulis, jelas tersirat semua. Jelas Bahwa dari mana, klaim? Alkitab Cocomologi. itu ya suka kau. Jadi gini, malulah paket Alkitab Trinitas, kalian menyerang Trinitas. Maksudnya kalian konsili dulu kaum Sabelianisme, bikin kitab sendiri. Saya lebih salut sama saksi Yehova loh, host. Mereka bisa bikin kitab sendiri loh, baru mereka menyerang Trinitas. Nah itu seru. Tetapi kalau
kitab Trinitas kalian acak-acak dengan kebodohan kalian kaum Sabellianisme yang memblender Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Yesus, dan Yesus adalah Roh Kudus, itu Ya kamu kan bodoh. Triteos. Jadi yang di mana Kamu ada kata sendiri berkata. di mana di Alkitab ada Triteos? Ya kamunya yang Triteos, bukan Kalian kamunya itu, pahamnya yang Triteos. kalian itu kaum paham blender. Kalian tukang blender. Kamu berkata Bagaimana? Allah bukan manusia. Jadi Itu untuk begini, kamu percaya Yesus itu manusia kok Allah. Bagaimana dengan kalau kau mau kalau mau berdebat ya, berdebatlah dengan baik. Coba kau jelaskan. Nah dari tadi Kalau saya teratur, kalian ya, yang nggak teratur. Kalau kau muter-muter dari Kok tadi muter-muter? Muter-muternya di mana? Ya, jadi Saya gini. bawa pembanding. Ini bukan pembanding, itu Kalian nggak ngerti apa itu bentuk kata Heuto. Kalian nggak ngerti apa itu sar. Lalu saya, silakan. Tuhan sebagai Sang Firman sudah jelas dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Wahyu. Nggak mungkin, karena Allah itu, YHWH itu tidak takluk akan maut. Kalian kaum Sabellianisme mengatakan Allah yang tidak takluk siapa yang takluk kepada maut? Kalian mengatakan Yesus adalah Allah kemudian mati 3 hari di kayu salib. Di mana dia tidak takluk dengan mautnya? Ya memang siapa yang takluk kepada maut? Iya, terus yang mati di salib siapa? Mati dengan maut itu 2 hal yang berbeda. Iya, maut mati di salib itu siapa? Kau jawab dulu. Yotevave. Yotevave mati 3 hari. Dia berkata Yotevave begitu. yang katanya tidak takluk akan maut dan tidak takluk akan kematian. Oke, Kau katakan mati di salib 3 hari. Kalau kamu merasa luar punya biasa penghujatan kalian kaum blender. Ya mana Yotevave tidak mati ayatnya mana? Di mana ayatnya yang terang tak terhampiri 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 16, bukan modal congor kau baca. Modal comot bukan congor, modal comot. Dia yang tidak takluk akan maut. Memang tidak ada, Tuhan tidak takluk, justru maut ditaklukannya. Terus yang mati di kayu salib Tuhan atau daging? Yang mati dengan di kayu maut salib, yang dimati di kayu salib itu Allah atau firmannya sebagai manusia? Saya tanya dulu kamu. Tidak ada tertulis firman, yang mati itu Tuhan dan Allah. Yang mati Tuhan. Inilah kaum blender, Tuhan bisa mati. Bayangin ada coba. ayatnya itu. Ya, bisa mati. Coba santai lah, coba santai lah kita diskusi, coba santai. Kalau ini. Ya santai, ya. Santai, coba santai. Saya Malikil, teratur. kau dengar, jangan kepanasan. Saya cuma harus mendengar kalian berapa Jadi lama. yang mati itu Tuhan ya. Catat nih, yang di bawah Tuhan mati. Lah Ya, Allah ini. mati. Allah mati di kayu salib oleh kaum blender. Ya. Gitu ya. Jangan kepanasan Malikil. Siapa yang kepanasan Malikil? 1 Timotius 6 ayat 16. Dia yang tidak takluk akan maut, akan Lidara, kematian. maut dengan mati 2 hal yang berbeda. Dia adalah terang yang tak terhampiri. Maut itu apa? Yesus mengatakan, jika engkau tidak percaya aku adalah. Kenapa ya sudah tua tapi begini ya? Bang Malikil baik. Oke. Bang Malikil. Baik, saya cuma bertanya sebentar saja ke Bang Malikil. Begini Bang Malikil, Anda kan dari tadi tidak mau mengakui bahwa Yesus itu atau Allah itu datang dalam rupanya sebagai manusia, kan begitu ya? Ada ayatnya itu, Bro. Iya, makanya sebentar Pak. Makanya saya ingin kenapa saya menarasikan bahwa kalian harus membuat kitab berbeda, karena di dalam 1 Yohanes kita kembali ke original saja. Enggak, sebentar. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Sebentar, kan nggak mungkin itu daging binatang, itu kan daging pasti Ya daging kan yang manusia. datang itu Allah, berarti daging Allah dong. Gimana sih? Daging Allah mati. Sebentar. Oke, iya baik. Setelah itu Pak Aduh. Orlan, baru yang kedua Pak, kalau dalam begini sebentar Pak caranya, Malikil, ini nggak sebentar. adil loh. Masa saya hanya mendengar kalian ngoceh? Enggak, Anda boleh tanggapi saya setelah ini. Oke, Kan Anda sudah oke. tanggapi Kasih yang waktu pertama. saya ya. Oke. Baru ya enggak, Anda juga tadi potong-potong. 2 Yohanes 1 ayat 7 itu telah jelas juga bahwa yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat antikristus. Jadi Bang Malikil, Anda di mana? Anda roh yang tidak berasal dari Allah atau Anda antikristus? Itu konsekuensi logis dari pada kitab suci yang kami pegang ini. Kalau Anda mengatakan bahwa kitab suci kami ini tidak benar atau ada kesalahan, maka harusnya Anda bikin kitab suci yang lain seperti Saksi Yehova atau seperti agama non-Kristen lainnya gitu loh Bang Malikil. Maksud saya gitu. Karena kalau kita kembali ke bahasa asli Pak Justin tadi sudah menanggapi bahwa di bahasa aslinya original teksnya pun kamu menanggapinya secara berbeda. Nah begitu, sehingga mau ikut mana kita jalan tengahnya, ya udah apa yang tertulis, apa yang ada, apa yang sudah memang diberikan kepada kita itu. Karena kalau masing-masing saling berkata bahwa saya yang paling benar kan nggak ada jalan tengah. Nah jalan tengah itu adalah apa yang tertulis. Mari kita bahas jalan tertulis. Karena ketika saya naikkan Anda tadi, kita cuma berdua itu karena saya ingin mengajak Anda sebenarnya, ayo kita di jalan naikkan Pak Justin itu supaya Pak Justin dapat membeberkan juga original teksnya dalam perspektifnya Pak Justin. Akhirnya kan beda. Di dalam satu kata itu ada 2 pandangan yang diperdebatkan yang gak habis sudah 3 mau 4 jam ini. Karena itu mari kita kembali kepada apa yang ditulis, yang sudah disuguhkan kepada kita. Gak harus mempermasalahkan lagi mengenai penerjemahannya. Kenapa? Karena inilah yang dipikirkan oleh orang-orang yang ada di LAI. Mereka itu harus menampung semua aspirasi dari begitu banyak orang, diputuskanlah bahwa beginilah penerjemahan yang benar. Coba bayangkan kalau LAI Malikil lebih dengan begundalnya lebih hebat dari penerima LAI, Pak. Iya, makanya Pak disarankan mereka bikin kitab sendiri kan, menyamai LAI gitu loh. Betul. Itu yang Saksi Yehova. Iya, itu sebab kalau kita begini terus kita nggak selesai. Karena Pak Justin sudah bilang ini loh bahasa aslinya dari pandangan Pak Justin, dan itu yang kami tanggapi, yang kami percaya. Nah Bang Malikil punya ini loh. Nah itu pasti dipercaya juga oleh orang-orang lain. Nah mana jalan tengah yang harus kita ambil? Kita harus ada jalan tengah. Jalan tengahnya yaitu apa yang ditulis oleh LAI. Begitu, silakan 2 menit Bang Malikil. Iya sebentar Pak Orlan. Setelah Pak Malikil 2 menit, baru Pak Orlan 3 menit. Silakan. Gini, jadi soal lidara ini, kata mati dengan maut itu 2 hal yang berbeda. Mati itu dari kata nekros, ya ada beberapa, salah satunya nekros. Maut itu thanatos, ya. Tidak ada tertulis Yotevave tidak mati, justru ada sebaliknya. Yotevave itu mati, ya? Yotevave mati, maksudnya. Ani Amit. Luar biasa. Iya, Ani Amit. Penghujatan Ani Amit, kau bilang katanya maut bukan mati. Amit itu aku akan mati. Oh, mati Yotevave. Aku akan terus mati. Yang mengendalikan dunia ketika Yotevave mati. Sebentar. Itu kau baca di mana? Ayat berapa itu? Ulangan 32 ayat 39. Oke. Buka Pak Orlan. Ulangan 32 ayat 39. Jadi jelas kalian ini tidak percaya Yesus itu Yotevave. Sebentar Malikil, baru dibuka. Sebentar dulu, ini waktu saya. Ulangan berapa? 32 39. Oke. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan. Di mana Yotevave mati? Kau ngarang. Amit itu apa? Apa? Amit. Buka. Oke, saya akan buka kau ya. Jangan kau lari nanti.
Amit Kau itu ahli Ibrani kan? Oke. Ya, silakan. Iya, Amit itu iya, apa? iya. Bentuk kata apa? Silakan Pak Warolam, saya buka dulu. Silakan. Ya. Silakan. Amit itu apa? Ulangan berapa tadi? Saya bantu analisa. Ulangan ulangan 39. 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39. Coba kita buka sama-sama. Iya, silakan. Jangan tukang blender ini. Ani, ya. Aku baca ya. Baca, silakan. Ru'ata ki ani anihu ein Elohim ama imadi ani amit wa akhaya masti wa ani arfa wa ein miyadi akulah yang mematikan. Amit. Amit itu mematikan. Mematikan. Ada